Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah, baru-baru ini saya kedatangan seorang klien yang berkonsultasi secara langsung di kantor saya di Kudus. Beliau datang dengan raut wajah penuh kesedihan dan bercerita dengan linangan air mata. Beliau cerita bahwa beliau ini benar-benar tidak menyangka bahwa suaminya ini sudah menikah lagi dengan wanita lain. Ketika beliau mencoba melabrak si pelakor ini nggak terima sama sekali. Si pelakor ini justru protes dan bilang, "Aku nggak terima ya, kamu sendiri yang udah kasih izin kami menikah lagi. Dan sekarang ya kamu udah nikah resmi." Klien saya shock begitu mendengar bahwa suami beliau menikah lagi secara resmi. Bukan siri. Kalau hanya menikah siri mungkin banyak kasusnya ya. Bahkan di meja konsultasi saya kasus seperti ini itu berceceran di mana-mana. Tapi Bun, yang satu ini itu jauh lebih ekstrim dari yang sebelum-sebelumnya. Ya, usut punya usut. Ternyata suaminya ini itu telah memalsukan tanda tangan klien saya untuk melegalkan izin untuk menikah lagi, sehingga pernikahannya ini ya bisa dilakukan secara resmi. Ya, dari kasus beliau ini terlihat sekali bahwa suami klien itu begitu ngebet dan ngotot untuk berpoligami. Dia sampai tega memalsukan tanda tangan istri. Ya, memang sebelumnya si suami ini sudah berulang kali minta diizinkan untuk menikah lagi. Tapi ya, tiap kali ditanyai atau diajak diskusi secara logis, gak ada jawaban yang memuaskan dan hanya terkesan keinginan sepihak. Ya, bahkan si suami ini sempat bilang, "Bun, pokoknya aku maunya poligami dan kamu istri itu harus nurut sama suami." Sampai seperti itu, Bun. Artinya dari awal si suami ini logikanya sudah nggak jalan dan tidak berpikir jernih sebelum mengambil keputusan. Karena kondisinya sudah separah ini, akhirnya saya tanyakan kembali ya kepada klien saya, kira-kira nih Bun, Bunda itu inginnya seperti apa? Kira-kira dari skala 1 sampai 10, berapa kemantapan Bunda untuk bertahan? Kalau kemantapan beliau itu hanya di skala 1 sampai 3, alias lebih mantap untuk bercerai, artinya bercerai memang solusi terbaik. Dan menurut fikih, beliau tidak berdosa mengambil opsi ini karena di kasus ini Bunda benar-benar dalam kondisi yang terzolimi. Artinya, kalau beliau ingin bercerai, maka bisa jadi perceraian adalah solusi. Nah, kalaupun nanti ada rasa-rasa insecure, ya, sisa-sisa nih luka batinnya atau ketakutan-ketakutan pasca perceraian, maka insya Allah saya bisa berikan terapi perceraian untuk membantu beliau, ya, memuluskan langkah untuk keluar dari kehidupan rumah tangga. Tapi kalau beliau yakin untuk bertahan, maka ya ini wajib diikhtiarkan secara serius. Kenapa? Ya karena yang saya amati baik dari kasusnya maupun auranya, si suami ini melakukan semua itu tanpa pertimbangan matang, ya, tanpa pemikiran yang logis. Jadi si suami ini seolah tuh nggak sadar dengan apa yang dia lakukan. Dengan kata lain, dia ini melakukannya bukan murni karena kesadarannya sendiri. Dan ada kemungkinan yang sangat besar bahwa dia ini sedang dalam pengaruh pelakor. Ya kita tahu ya Bun, pelakor zaman sekarang itu kalau nggak main dukun atau nggak pakai pelet atau susuk itu nggak seru katanya. Artinya kasus ini itu bukan kasus sembarangan dan butuh penanganan yang lengkap, baik dengan usaha lahir maupun dengan usaha spiritual. Nah, karena itulah saya ijazahkan amalan zikir dengan tasbih Karomah Ar-Rahman yang sudah saya tirakati untuk membantu ikhtiar beliau melenyapkan energi-energi negatif yang menguasai diri suami beliau. Harapannya, ya ketika energi negatif ini mulai luntur, maka insya Allah suaminya akan muncul kembali kesadarannya. Dan ketika suaminya ini mulai sadar, ada harapan Bun bahwa suaminya ini akan kembali setia. Ya, jadi itu tadi Bun, satu kasus salah satu klien saya yang boleh dibilang itu cukup ekstrim. Jadi buat para bunda yang mungkin mengalami kasus serupa, ya semoga video ini bisa menginspirasi dan menambah semangat bunda untuk berikhtiar. Dan jika bunda butuh dibimbing secara profesional, silahkan bisa hubungi nomor yang tertera di sini. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.